Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi ayu majisanihi ayu nasirani. Setiap anak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita agar keluarga dan kita sendiri selamat dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Untuk itulah pemirsa rahmatullah, untuk menjaga keluarga kita dan salah satunya adalah anak-anak kita, maka diperlukan pendidikan yang baik, yang tidak salah dalam menerapkan pendidikan tersebut. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kita sebagai orang tua adalah saat mendidik anak. Pertama adalah menuntut anak untuk melakukan suatu perintah atau larangan, tapi kita tidak menjelaskan kenapa perintah itu ada dan disuruhkan kepada mereka atau dilarang dari mereka. Yang kedua adalah orang tua tidak melakukan disiplin yang baik terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, tidak berusaha memahami motivasi apa yang membuat anak melakukan kesalahan sehingga kita langsung menghukum mereka, menjudge mereka, meremehkan mereka, melemahkan semangat mereka. Yang keempat adalah orang tua terlalu patuh pada ancaman anak. Maksudnya orang tua itu terlalu takut kalau anaknya, kalau tidak saya akan begini, kalau tidak aku akan begini. Ini karena mungkin salah satunya adalah karena kita tidak menyepakati beberapa hal yang kemudian menjadikan anak menjadi orang yang melakukan intimidasi terhadap orang tuanya, dan orang tua nurut saja terhadap apa yang diminta oleh anaknya, kemudian menjadi orang tua kemudian menjadi takut terhadap ancaman anaknya. Yang kelima, orang tua terlalu obral janji pada anak-anaknya. Misalnya, bila kamu melakukan ini, aku akan belikan ini, kau akan saya inikan, beri ini, dan akan aku berangkatkan umrah, dan seterusnya. Sehingga kadangkala karena kita terlalu banyak obral janji, banyak janji yang tidak tertepati dan menjadikan anak itu tidak respect lagi kepada kita. Yang keenam, ini juga tidak boleh kita lakukan adalah membandingkan anak dengan orang lain, atau dengan anak-anak lain, atau anak orang lain, atau bahkan mungkin dengan anak kita sendiri, sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan atau mungkin menimbulkan ketidakpedean, percaya dirian mereka, karena seringkali perbandingannya itu perbandingan yang melemahkan, bukan perbandingan yang menguatkan.
Yang ketujuh, tidak memberikan kasih sayang cukup pada anak-anak kita. Anak-anak kita terlantar kasih sayangnya. Kasih sayang kita tidak kita berikan secara sempurna, secara baik pada anak-anak mereka, sehingga mereka mencari kasih sayang di luar keluarganya, di luar lingkungan keluarganya. Yang kedelapan, tidak memperdulikan karakter masing-masing anak, sehingga kita memperlakukan anak-anak kita secara general, secara sama rata kepada anak-anak kita, sehingga kemudian kita salah dalam melihat karakter mereka. Yang ke-9, menghina, meremehkan, dan membeda-bedakan dalam berinteraksi dengan anak-anak. Yani kadang-kala ada anak yang diangkat, ada juga yang direndahkan, ada yang diremehkan, ada pula yang dialam. Sehingga kemudian menjadikan anak kita menjadi keluarga bukan menjadi sumber kebahagiaan mereka, tetapi menjadi sumber konflik psikologis di antara anak-anak kita. Anak-anak kita merasa kadangkala tidak dihormati. Ada salah seorang yang lainnya merasa sangat dihormati, sehingga kemudian ada arogansi, ada kesombongan, ada keangkuhan. Sementara yang lain ada keminderan dan ada kebencian yang muncul di tengah mereka. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, tidak adanya kesepakatan antara ayah dan ibu dalam menetapkan metode pendidikan bagi anak. Ini yang juga seringkali menjadi kendala atau menjadi problem di tengah-tengah keluarga, sehingga kemudian anak seakan-akan memiliki dua supir yang mengajak mereka kepada suatu tempat, sehingga kemudian pada saat di perjalanan terjadi bentrok, terjadi konflik, terjadi pertarungan, terjadi pertempuran metodologis untuk mendidik anak-anaknya, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak yang split, ya, pecah kepribadiannya, ya. Pada satu sisi dia ingin mengikuti apa yang diarahkan oleh ayahnya, tapi pada satu sisi juga dia ternyata harus mengikuti apa yang diarahkan oleh ibunya. Semoga 10 kesalahan yang saya sampaikan tadi tidak terjadi pada kita semua, dan kita memiliki anak-anak yang terhormat, anak-anak soleh, anak solehah, karena pendidikan kita yang baik, pendidikan kita yang tepat. Dan jangan sampai antara ayah dan ibu memilih jalan berbeda dalam pendidikan anak, sehingga kemudian anak-anak jatuh dalam split personality, kepribadian yang retak, yang rekah di antara kedua orang tua itu. Dia menjadi anak retak karena terjadi pertarungan antara metodologi yang diterapkan oleh ayah dan bundanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.